Hari ini saya akan menjelaskan tentang Global Positioning System dan sistem koordinat. Untuk membuat peta sebaran penyakit, maka Anda harus terlebih dahulu memahami tentang konsep Global Positioning System atau GPS dan juga sistem koordinat. Untuk menggambarkan pola sebaran penyakit di dunia nyata ke dalam bentuk peta, maka dibutuhkan sistem koordinat atau titik koordinat. Bagaimana sih bentuk dari titik koordinat? Titik koordinat merupakan data yang berisi informasi terkait letak suatu fenomena, dalam hal ini sebaran penyakit, yang diproyeksi dalam bentuk longitude, latitude, dan juga UTM. Sebagai contoh, pada gambar ini terlihat kasus kejadian DBD di mana titik koordinatnya kemudian diproyeksi dalam bentuk longitude latitude dengan decimal degree atau dalam bentuk decimal degree. Bagaimana cara untuk mendapatkan titik koordinat? Caranya yaitu Anda harus menggunakan GPS. GPS merupakan alat yang dapat merekam letak suatu objek atau fenomena yang hasilnya nanti dalam bentuk sistem koordinat seperti latitude, longitude, ataupun UTM seperti pada gambar berikut. Nah, artinya ketika Anda ingin mendapatkan titik koordinat kasus DBD, maka Anda harus mendatangi titik letak dari kasus tersebut, kemudian merekamnya dengan menggunakan GPS. Apa yang dimaksud dengan GPS? GPS atau Global Positioning System merupakan sistem untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi dengan bantuan synchronization sinyal satelit. Saat ini GPS memiliki banyak manfaat dan banyak digunakan dengan berbagai bentuk. Seperti misalnya handphone memiliki GPS tersendiri. Namun untuk penelitian biasanya digunakan alat GPS tersendiri yang lebih akurat tingkat akurasinya, dan bentuknya seperti yang Anda dapat lihat. Yang ini merupakan GPS yang memang peruntukannya hanya untuk merekam atau menentukan suatu lokasi tertentu di permukaan bumi. Alat GPS dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan waktu di berbagai tempat di muka bumi setiap saat. Saat Anda menandai lokasi Anda dengan menggunakan GPS, maka satelit akan mengirimkan informasi letak Anda dalam bentuk longitude latitude ataupun bentuknya UTM, sehingga Anda kemudian dapat melihat lokasi Anda di GPS. Sistem kerja dari Global Positioning System atau GPS dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian angkasa, dalam hal ini satelit, yang akan memberikan informasi ke user pengguna GPS. Kemudian ada bagian pengontrol, merupakan stasiun yang ada di bumi yang mengontrol kerja dari satelit. Dan kemudian bagian user atau yang menggunakan GPS untuk berbagai keperluan, seperti misalnya kendaraan, handphone, ataupun penggunaan untuk penelitian atau peruntukan khusus. Kita akan menjelaskan satu persatu bagian dari sistem kerja GPS. Yang pertama, bagian angkasa, dalam hal ini satelit. Satelit mengorbit mengelilingi bumi dalam bidang orbit dengan tinggi rata-rata kurang lebih 20.000 km dari permukaan bumi, untuk kemudian memberikan informasi terkait letak
objek tertentu atau letak di mana GPS itu memberikan tanda atau menandai letak objek atau fenomena. Pada GPS khusus biasanya akan terlihat jumlah satelit yang terdetek yang kemudian memberikan informasi terkait letak atau lokasi yang ditandai. Yang kedua yaitu bagian pengontrol. Bagian pengontrol adalah stasiun-stasiun yang ada di bumi yang memonitor dan mengontrol satelit yang berfungsi untuk memonitor dan kemudian mengendalikan satelit sehingga dapat memberikan informasi ke pengguna GPS atau user GPS. Dan pengontrol ini memiliki peran penting dalam kemudian mengaktifkan kerja dari satelit untuk memberikan informasi ke pengguna GPS. Yang ketiga yaitu bagian pengguna. Bagian pengguna adalah peralatan atau receiver GPS yang dipakai oleh pengguna GPS. Alat penerima sinyal GPS atau receiver GPS diperlukan untuk menerima dan memproses sinyal dari satelit GPS untuk digunakan dalam penentuan posisi, kecepatan maupun waktu. Beberapa handphone dengan tipe smartphone telah dilengkapi dengan receiver GPS yang tersambung langsung dengan satelit. Salah satunya aplikasi yang berbasis Android seperti GPS Essential. Dan ini dapat digunakan untuk kemudian mengambil letak lokasi tertentu yang ingin digunakan untuk kepentingan tertentu. Jika Anda ingin mengambil titik koordinat untuk memetakan kampung, jalan, atau sungai, berarti Anda harus mengambil data koordinat setiap titik ataupun belokan yang ada di jalur yang Anda ingin buat petanya. Nah, oleh karena itu dalam menggunakan GPS, maka harus kemudian diketahui apa sih tujuan penggunaannya. Karena harus kemudian ditentukan metode dalam pengambilan titik koordinatnya, tergantung dari tujuan pengambilan titik koordinat. Jika Anda hanya ingin memetakan lokasi-lokasi tertentu, maka cukup diambil satu titik koordinat saja. Misalnya ingin mengambil titik kuburan keramat, mata air, dan berbagai lokasi lainnya, termasuk misalnya mengambil titik dari terjadinya kasus penyakit tertentu, maka kita hanya mengambil satu titik dan itu nanti yang akan digunakan untuk menunjukkan letak lokasi atau objek yang menjadi sampel penelitian ataupun yang akan dimasukkan ke dalam peta. Dalam menggunakan GPS, maka kita mengambil titik koordinat pada lokasi tertentu, kemudian kita akan memberikan keterangan terkait lokasi tersebut. Biasanya ada waypoint-nya atau urutan pengambilan titik koordinatnya, misalnya 001 sampai dengan jumlah lokasi terakhir yang kita ambil. Dan biasanya ada jam pengambilan titiknya, kemudian di situ ada keterangan yang menjelaskan nilai longitude, latitude-nya. Kalau bentuknya misalnya decimal degree ataupun bentuknya degree, menit, second, bisa juga dirubah dalam bentuk UTM. Bahkan di situ dijelaskan ketinggian pengambilan titik lokasinya dan beberapa catatan penting lainnya.
Selanjutnya, kita akan membahas terkait sistem koordinat. Namun sebelum membahas lebih detail terkait sistem koordinat, maka terlebih dahulu Anda harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan peta. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh muka bumi, baik yang disajikan dalam bidang datar pada skala dan proyeksi tertentu yang disajikan dalam bentuk nilai matematis. Dan peta ini karena dibatasi oleh skala dan proyeksi, maka peta tidak akan pernah selengkap dan sedetail aslinya. Agar keseluruhan permukaan bumi dapat tergambar dengan proporsional di peta, maka diperlukan suatu perhitungan matematis yang tepat. Perhitungan itulah yang kemudian lebih dikenal dengan istilah proyeksi. Ada juga dikenal istilah sistem koordinat dan datum. Apa yang dimaksud dengan sistem koordinat? Sistem koordinat merupakan bilangan yang dipergunakan atau dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik, garis, permukaan, atau ruang. Adapun datum merupakan kumpulan parameter dan titik kontrol yang berhubungan geometriknya diketahui, baik melalui pengukuran maupun perhitungan. Intinya datum ini merupakan referensi dalam menentukan lokasi tertentu pada sebuah peta. Untuk misalnya Indonesia dan sekitarnya, maka datum yang digunakan atau georeference yang digunakan yaitu WGS 1984. Adapun sistem proyeksi peta yaitu sistem yang dirancang untuk mempresentasikan permukaan dari suatu bidang lengkung atau spheroid, misalnya bumi, pada suatu bidang datar. Jadi proyeksi ini kemudian terdiri dari beberapa jenis. Yang lebih dikenal ada dua jenis, yaitu proyeksi silinder, di mana bumi kemudian diproyeksikan dalam bentuk persegi 4, dan ada juga proyeksi kerucut. Bumi kemudian diproyeksikan dalam bentuk kerucut. Selanjutnya kita akan membahas jenis dari sistem koordinat atau geographic coordinate system. Terdapat dua jenis sistem koordinat yang sering digunakan, yaitu yang pertama sistem lintang bujur atau latitude longitude, di mana terdiri dari DMS, degree minute second, dan yang kedua ada decimal degree. Berikutnya jenis sistem koordinat berikutnya yaitu UTM, Universal Transfer Mercator. Yang pertama kita akan membahasnya yaitu sistem lintang bujur atau latitude longitude. Untuk longitude atau biasa dikenal istilah garis bujur, merupakan garis mendatar atau horizontal yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Kemudian pada sistem koordinat ini, bumi dibagi menjadi 360 bagian, di mana tiap bagian bernilai 1 derajat dan titik 0 derajat ada di Greenwich, Inggris. Di samping itu, garis khatulistiwa juga merupakan garis bujur 0 derajat yang membagi dua wilayah. Di atas garis khatulistiwa sebagai wilayah utara, dan di bawah khatulistiwa sebagai wilayah selatan. Dalam aplikasinya, wilayah selatan akan diberi simbol minus, dan sedangkan untuk utara akan diberi simbol plus. Nah, untuk kemudian diaplikasikan dalam sistem koordinat, longitude ini biasa kemudian digambarkan sebagai bujur timur dan bujur barat, di mana ketika titik koordinatnya berada di
wilayah bujur timur berarti dia positif, dan ketika dia berada di bujur barat maka dia negatif. Sedangkan untuk latitude atau biasa dikenal dengan istilah garis lintang merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Makanya untuk latitude ini biasa kemudian diistilahkan dalam sistem koordinat itu lintang utara yang bernilai plus dan lintang selatan yang bernilai negatif atau minus. Jadi dalam sistem koordinat dengan bentuk latitude longitude, maka Anda harus memahami terkait lintang utara, lintang selatan, bujur barat, dan bujur timur. Karena ini kemudian akan membantu Anda memahami letak suatu lokasi dengan sistem proyeksi longitude latitude, dan sebagian besar kemudian titik koordinat menggunakan proyeksi longitude latitude. Nah, untuk menguji pemahaman Anda terkait konsep longitude latitude, maka sekarang pertanyaannya di mana letak kota Samarinda? Jika di sini ditampilkan titik koordinat kota Samarinda yaitu 0 derajat 21 menit, kemudian 81 second sampai dengan 1 derajat 9 menit 16 second lintang selatan, dan kemudian 116 derajat 15 menit 16 second sampai 117 derajat 24 menit 16 second bujur timur. Nah, di mana letaknya? Nah, jika kita kemudian mencari letak kota Samarinda, maka akan didapatkan sesuai gambar ini. Letak kota Samarinda berada di sekitar lintang selatan dan bujur timur, di mana lintang selatannya akan bernilai minus karena dia berada di bawah garis khatulistiwa, dan kemudian bujur timur bernilai plus. Selanjutnya, di mana letak dari UMKT? Jika dalam Google Earth kemudian disebutkan titik koordinatnya berada pada garis lintang minus 0,474771 derajat dan garis bujurnya 117,138650. Ya, tentu letaknya sama dengan kota Samarinda, dan yang membedakan hanya beberapa derajat aja dari titik koordinat kota Samarinda, karena titik koordinat kota Samarinda diambil di perbatasan, tiap perbatasan kota Samarinda, sedangkan untuk titik koordinat UMKT diambil pada satu titik saja di lokasi yang ada di UMKT. Nah, untuk sistem koordinat yang saya sebutkan letak UMKT menggunakan decimal degree. Ya, sebagaimana yang Anda dapat lihat, kemudian decimal degree ini bisa kemudian dikonversi menjadi degree, menit, dan second atau DMS, ataupun sebaliknya. Dan Anda bisa melihat perbedaan bentuk dari decimal degree dengan DMS. Bagaimana cara membaca sistem koordinatnya dengan bentuk DMS atau degree, minute, dan second? Ya, cara bacanya seperti ini. Misalnya untuk lintang selatannya, kita baca 0 derajat 28 menit 29,18 detik lintang selatan. Nah, satu bujur
atau lintang sama dengan jika dikonversi dalam ukuran jarak sama dengan 111.322 meter. Kemudian jika 1 menit dikonversi menjadi 1885,37 meter. Kemudian 1 second dikonversi 30,927 meter. Begitupun dengan bujur timurnya dibaca dengan cara membaca yang sama dengan lintang, yaitu 117 derajat 8 menit 19,14 detik atau second. Bagaimana cara mengkonversi DMS atau degree minute second ke dalam bentuk decimal degree? Nah, sebenarnya banyak aplikasi atau web yang menyediakan konversi online yang langsung bisa dikonversi, tinggal masukkan angkanya, tapi dapat juga kemudian dikonversi secara manual. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Misalnya 0 derajat 28 menit 29,18 detik, maka kita bisa mengkonversinya dengan 0 ditambah 28 menit dibagi 60, kemudian ditambah 29,18 detik dibagi 3600. Maka akan dihasilkan sistem titik koordinat dengan bentuk decimal degree, yaitu minus 0,4747 dan seterusnya. Kenapa minus? Karena dia terletak di lintang selatan. Begitupun dengan bujur timur, maka kita bisa mengkonversinya dari DMS ke decimal degree dengan cara yang sama. Maka di sini dihasilkan angka decimal degree-nya 117,1387 dan seterusnya. Dan untuk konversi desimal DMS ke decimal degree, biasanya yang membedakannya adalah angka di belakang komanya, karena terkait masalah pembulatan. Dan sebenarnya akan berubah titiknya ketika angka di belakang komanya juga berubah, namun jika tidak terlalu jauh berbeda, maka juga titiknya tidak akan terlalu jauh bergeser. Jadi tidak mengapa dibulatkan ketika misalnya dimasukkan dalam peta yang kita akan buatkan, misalnya peta sebaran penyakit. Yang terakhir, sistem koordinat yang terakhir yaitu UTM atau Universal Transfer Mercator. Untuk UTM, sistemnya yaitu bumi kemudian dibagi ke dalam beberapa zona antara 1 sampai dengan 60, antara zona 1 sampai dengan zona 60, dan dengan satuan meter. Pada sistem koordinat bumi akan dibagi menjadi 2 bagian. Di atas khatulistiwa merupakan bagian utara, dan di bawah khatulistiwa, di bawah garis khatulistiwa merupakan bagian selatan atau diberi simbol S. Utara diberi simbol N dan selatan diberi simbol S. Nah, untuk Indonesia, untuk zona UTM-nya berada di zona 46 sampai dengan 54, dan untuk wilayahnya sebagian ada di utara dan sebagian berada di selatan.